Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 yang berjudul perkembangan biakan tumbuhan secara vegetatif. Yuk, kita langsung ke bahasan ya. Cekidot. Ada yang tahu nggak perkembangan vegetatif itu apa? Perkembangan vegetatif adalah cara perkembangan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina tanpa perkawinan. Jenis-jenis perkembangan vegetatif itu ada dua. Yang pertama ada secara alami yang dibuat oleh alam. Kalau buatan itu yang dibuat oleh manusia. Perkembangan vegetatif alami yang pertama spora, akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, geragi atau stolon. Yang pertama spora. Spora itu tumbuhan yang berkembang biakan dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporagium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Yang kedua, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dalam tampang seperti akar. Ciri-ciri akar tinggal bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan daun pada ujung terdapat kuncup. Ini adalah contoh dari akar tinggal. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya itu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batangnya itu kentang dan ubi jalar. Selanjutnya umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biakan dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Selanjutnya tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dan tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pisang, dan jambu. Tunas adventif itu tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Yang kedua adalah perkembangan vegetatif buatan. Yang pertama cangkok, menempel atau okulasi. Yang ketiga stek dibagi menjadi 3, stek daun, stek batang, stek akar. Selanjutnya merunduk dan menyambung. Yang pertama adalah mencakok. Ada yang tahu gak sih mencakok itu apa? Oke, mencakok itu adalah salah satu usaha untuk perkembangan biakan tumbuhan dengan memakai cara pembuatan suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh
akarnya bisa dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memilih batang baru, memilih batang atau ranting yang akan dikupas. Yang kedua, mengupas kulit batang. Yang ketiga, membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi plastik. Yang keempat, akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Nah, ketika sudah tumbuh akar, bisa kita pisahkan dengan tanaman induknya. Jadi, kita bisa pisahkan di tempat yang baru sehingga nanti bisa menjadi tanaman baru. Nah, apa aja sih contoh mencangkok itu? Nah, contoh tanaman yang bisa dicangkok itu yaitu pohon mangga, lemon, jeruk, apel, jambu, dan lain-lain. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Nah, ada yang tahu nggak menempel atau okulasi itu apa? Nah, menempel atau okulasi adalah perkembangan biakan tumbuhan dengan menempelkan mata tunas suatu tumbuhan induk. Biasanya, okulasi dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat dari dua jenis tersebut. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kulit batang tumbuhan induk disayap membentuk persegi terlebih dahulu. Yang kedua, mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Yang ketiga, menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayat tadi. Yang keempat, mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet ataupun tali pengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Yang kelima, menyiramnya hasil sambungan ini. Nah, lama-kelamaan hasil tabungan ini berhasil akan tumbuh daun baru. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan sangat sederhana. Cara perkembangan biakannya itu buatan pada tumbuhan dengan cara merunduk ini adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkan ke dalam tanah. Nah, jadi ranting pada tumbuhan ini akan dibengkokkan kemudian akan dibenamkan ke dalam tanah. Nah, nantinya ranting ini akan ditambahkan batu agar ranting ini tidak muncul ke atas. Sekitar kurang lebih 2 minggu, maka ranting benamkan ke dalam tanah ini akan muncul akar. Nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ketika ranting ini telah muncul, akar dapat dipisahkan dengan tanaman induk ke media tanam yang lain sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya, yang keempat, menyambung. Menyambung itu perkembangan biakan dengan cara menyambung dilakukan dengan cara menyambungkan dua batang tumbuhan dengan jenis yang sama, tetapi dengan keunggulan yang berbeda. Batang bagian atas biasanya berasal dari tumbuhan berbuah manis, dan pada batang bagian bawah biasanya berasal dari tumbuhan berakar kuat dan berbatang kokoh. Nah, ada teknik-tekniknya loh. Ada yang mau tahu nggak tekniknya apa aja? Oke, yang pertama itu tekniknya itu memilih tumbuhan yang akan disambung. Yang kedua, memotong batang atas tumbuhan kurang lebih 5 cm dan memotong bagian bawah itu menyerong seperti gambar tersebut. Yang ketiga, menyiapkan batang bawah dari tumbuhan lain namun masih sejenis dengan arah potongan mengikuti arah potongan pertama. Selanjutnya, tumbuhan yang dipilih pertama ditancapkan di tumbuhan batang bawah sehingga tanaman dari batang atas dan batang bawah tumbuhan yang berbeda tetapi sejenis dan disambungkan seperti gambar tersebut. Kemudian diikat menggunakan tali dan dibungkus dengan menggunakan plastik ataupun koran.
ataupun kertas yang bertujuan agar sambungan tidak terkena air. Jika terkena air, maka sambungan ini akan membusuk. Nah, kita tunggu beberapa hari sampai muncul daun baru. Jika sudah muncul daun baru, maka menandakan bahwa teknik penyambungan telah berhasil. Nah, ini cara menyambungkan dua jenis tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Oke, yang selanjutnya itu stek. Stek itu perkembangan biakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar terlebih dahulu. Nah, stek itu ada 3 macam. Yang pertama, stek batang, stek daun, stek akar. Kita jelaskan satu persatu ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu stek batang. Langkah-langkahnya itu pertama, memotong batang yang telah dipilih. Kemudian menancapkan batang yang telah dipotong tersebut pada media tanah. Selanjutnya, menunggu stek batang tersebut tumbuh dan hati hingga dapat menjadi tumbuhan yang baru. Contoh stek batang itu singkong. Selanjutnya ada stek daun. Stek daun, langkah-langkahnya itu pertama, menancapkan daun dengan media tanah, kemudian lama-kelamaan daun yang ditancap tersebut akan tumbuh akar sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh dari stek daun itu sensifera iya. Nah, yang ketiga, stek akar. Stek akar itu memotong bagian akar tumbuhan, kemudian meletakkan pada media tanah dan menyiramnya setiap hari. Maka, lama-kelamaan akar ini akan menjadi tumbuhan baru. Contoh stek akar itu sukun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.